Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Hari Raya Idul Fitri tahun ini dirayakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, di mana masyarakat Indonesia yang kental dengan berbagai tradisi Lebaran harus merayakan hari kemenangan lagi-lagi dengan pembatasan sosial. Hal ini patut dimaklumi karena kita masih berada di pusaran pandemi. Meski demikian ada yang mengganjal di tengah berbagai aturan larangan mudik hingga ziarah makam, pusat keramaian malah beralih ke pusat perbelanjaan hingga daerah wisata. Sebuah paradoks yang harus kita luruskan. Kami bahas malam ini dengan para narasumber sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Selamat malam Kang Bima, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Dan juga ada Pak Triunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Yunis, apa kabar? Selamat malam Mas Aldi, Mas Oke. Bima. Saya ke Kang Bima terlebih dahulu ya. Kang Bima, ini Bogor menjadi salah satu wilayah yang kerap dijadikan pusat liburan lah ya bagi warga dari wilayah sekitaran Jabodetabek di kala masa libur Lebaran tiba. Saat ini apakah ada treatment khusus yang dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di tempat-tempat wisata? Ya, hari pertama dan kedua Lebaran cenderung masih nggak terlalu ramai. Tetapi hari ini kita lihat sangat ramai. Ini kita lihat bahkan membludak ya di beberapa titik. Ini juga ada imbas dari tutupnya ke puncak, ada imbas dari pengalihan arus gitu. Sehingga besok kita akan lakukan ekstra pengawasan lagi. Dan di tempat-tempat wisata di Bogor sudah diberlakukan kebijakan swab antigen gitu. Tapi rasanya ini kita harus betul-betul antisipasi karena kita melihat kecenderungan arus yang semakin tinggi di sisa liburan Lebaran ini. Oke, Kang Bima, ini saya juga ingin menanyakan, mungkin kita ingin meluruskan begitu, memberikan perspektif kepada masyarakat begitu di saat mudik Lebaran dilarang begitu, dan juga bagaimana ziarah ke makam pun juga dilarang begitu oleh pemerintah Jabodetabek dan termasuk juga Kota Bogor. Tapi juga saat ini terlihat bagaimana pusat keramaian berpindah ke tempat pusat perbelanjaan dan juga tempat-tempat wisata. Apa yang harus dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi di sini? Intinya kan kita berikhtiar untuk mengendalikan kerumunan. Kalau di makam itu ikhtiarnya secara maksimal dengan menghimbau untuk tidak berziarah begitu. Tetapi pada prakteknya di lapangan harus kita akui tidak mudah. Di 2 titik pemakaman di Kota Bogor, akhirnya kita lakukan cara yang persuasif. Karena tradisi yang sudah lama sekali nggak mungkin dilarang dengan waktu yang sangat cepat untuk mensosialisasikannya. Belum lagi warga yang memang mencari nafkah tahunan setiap Lebaran tiba begitu. Jadi fokus kita kemudian di pemakaman ini lebih kepada mengatur arus masuknya, kemudian memastikan tidak terjadi kerumunan, penumpukan, dan menghimbau agar pengunjung peziarah mau tetap menggunakan masker dan taat pada protokol kesehatan ya. Jadi saya kira lebih persuasif kemudian di tempat pemakaman umum. Nah di tempat wisata juga kita berlakukan hal yang sama. Selain kebijakan swab antigen dan sebagainya juga sangat mungkin kita tutup. Ya, kita lihat besok ya. Kalau tadi siang juga ada tempat wisata di Kota Bogor yang ketika jumlahnya melebihi kapasitas ya sudah ditutup juga. Nah itu kebijakan itu kita tempuh begitu. Jadi sebetulnya ikhtiarnya adalah untuk memaksimalkan pengendalian kerumunan dan penumpukan massa. Oke, ini adalah sebuah ikhtiar dan juga ada kemungkinan tempat-tempat tersebut, tempat kerumunan, tempat wisata ditutup apabila tidak mematuhi prokes dan juga terjadi kerumunan yang melebihi dari kapasitas, begitu ya Kang Bima ya? Tidak pas ya kalau dianggap sangat longgar terhadap tempat wisata dan lain-lain. Sama juga di Kota Bogor ada mal yang sempat kita tutup beberapa jam itu untuk mengurangi kerumunan. Besok pun ada beberapa titik yang kami malam ini komunikasikan kepada pengelolanya, apabila kemudian terkendali, kita akan tutup tempat hiburan, tempat wisata itu. Oke, baik. Saya ke Pak Yunis selanjutnya. Pak Yunis menyoroti prioritas pemerintah dalam mengatur kerumunan terutama pada masa Lebaran saat ini. Bagaimana Pak Yunis? Ya, jadi ada 2 hal yang sangat membingungkan gitu. Jadi mobilitas itu berhubungan dengan penyebaran. Kalau kerumunan itu berhubungan dengan penularan. Jadi harus dibedakan pada waktu pemerintah melarang mobilitas itu berarti mencegah penyebaran COVID-19, terutama untuk varian-varian baru. Jadi varian-varian baru mungkin
dicegah untuk menyebar. Jadi kalau penularannya mau dicegah, itu mencegah kerumunan. Kerumunan apapun seharusnya dilarang. Apalagi menurut saya gitu, surveillance kita tidak mampu mendeteksi penambahan kasus. Oke. Kalau menurut saya kasus mulai Desember Januari 2021 itu menurun dari 15.000 ke 5.000 begitu. Jadi menurut saya ini apakah menurun, apakah surveillance-nya menurun. Jadi kita baca, ahli membaca, ini kemudian surveillance-nya yang menurun. Jadi itu disebabkan oleh kontak tracing yang menurun. Kontak tracing itu menurun kenapa? Karena yang melakukan kontak tracing adalah bukan orang kesehatan, tapi dilakukan oleh Babinsa, oleh kader kesehatan, oleh Pak RW. Jadi bayangkan kalau kasus kita nggak menurun. Jadi menurut saya ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya ya karena kasus yang sebenarnya di populasi sudah meningkat, kemudian yang diturunkan bukan, yang dicegah bukan kerumunan,nya tapi mobilitasnya. Seharusnya yang dicegah adalah kerumunan. Jadi menurut saya di Indonesia kalau mau dua-duanya dicegah. Baik itu mobilitasnya untuk mencegah penyebaran maupun kerumunan untuk mencegah penularannya begitu. Oke, tapi kalau kalau bicara soal varian baru virus corona yang juga nampaknya lebih ganas begitu, lebih berbahaya. Saat ini apakah kita sudah punya cara khusus begitu untuk menangkal penyebaran virus tersebut? Sudah terlihat jelas belum di tempat-tempat kerumunan bahwa ada protokol kesehatan yang benar-benar dilakukan secara ketat begitu? Jika kalau kita kemudian kita bisa menyimpulkan begitu tempat seperti pusat perbelanjaan bolehlah dibuka dengan protokol kesehatan, begitupun tempat wisata, sementara mudik yang mobilisasinya cukup besar, masif begitu, benar-benar aturannya dilarang. Bagaimana Pak Yunis? Ya, jadi varian baru ini sudah komplit di Indonesia begitu. Jadi ada varian dari Inggris, kemudian varian Amerika Selatan, varian India sudah ada di Indonesia. Belum lagi migrasi dari luar negeri. Para pekerja migran kita sudah pulang ke Indonesia dari Malaysia, dari Singapura, dari negara Arab begitu, semuanya pulang baik dari Eropa kemudian ke kita. Tapi kemudian Cina di tempat kita itu menurut saya kurang pas begitu. Di karantina dari 10 hari atau kurang dari 2 minggu karena masa inkubasinya adalah 7 sampai 10 hari. Jadi harus minimal 10 hari. Karena yang karantinanya kurang, maka potensi penularan varian-varian baru ini masih besar di Indonesia. Dengan migrasi yang banyak ini, waduh, saya mengeri begitu melihat penyebarannya. Baik itu penyebaran dari COVID-19 maupun varian-varian yang ada di Indonesia. Karena pada waktu ada kasus varian baru ditemukan, menurut saya lokalisasi atau investigasinya kurang cermat begitu. Menurut saya harusnya secermat mungkin sehingga kita tidak ada kebocoran dari varian-varian tersebut begitu, Mas Ali. Oke, kengerian ini yang seharusnya masih ada di dalam mindset masyarakat kita ya, bahwa sebenarnya betul. pandemi ini masih ada di sekeliling kita begitu, apalagi varian-varian baru saya dari. sih sangat takut begitu. Bahkan saya kemudian menangis kalau lihat kerumunan, karena saya tahu besarnya prevalence COVID di Indonesia. Kemudian saya sedih dan saya sampai menangis. Melihat kerumunan di pasar, kemudian melihat kerumunan sebaran ini gitu. Saya sedih begitu melihat Ancol penuh, kemudian melihat pasar Minggu penuh, melihat Taman Mini penuh. Saya takut kemudian Indonesia seperti India. Iya, lagi-lagi apalagi kita dibombardir dengan pemberitaan bagaimana kewalahannya tenaga medis, fasilitas kesehatan di India akibat virus corona ini ya. Ya, tapi betul, saya takut itu terjadi di Indonesia. Sekarang kondisinya memang saat ini masyarakat nampaknya memilih untuk
ada dua sisi ya, ada yang memilih untuk tidak mudik begitu, tapi ada juga yang memilih untuk oke tidak mudik tapi melakukan perjalanan ke tempat wisata ataupun pusat berbelanja untuk mengisi lah libur Lebaran ini. Itu sudah terjadi. Lalu bagaimana nanti pengawasannya? Apakah sudah benar-benar ketat di tempat wisata tersebut sehingga nantinya benar-benar bisa menekan penyebaran virus? Nanti akan saya tanyakan ke Kang Bima, namun usai jeda CNN Indonesia Newscast segera kembali. Kembali di CNN Indonesia Newscast, kita masih membahas soal paradoks kebijakan pada saat pandemi ini. Kita akan lanjutkan dialog kita. Saya ke Kang Bima. Kang Bima, ini kan para pengunjung di tempat wisata ataupun yang berkunjung dari wilayah luar Bogor harus membawa surat rapid antigen begitu ya, yang berlaku 1 kali 24 jam. Ini pengawasannya di lapangan seperti apa, Kang Bima? Apakah benar-benar saat ini bisa diimplementasikan seperti itu, masyarakat patuh terhadap aturan yang diajukan untuk mengunjungi sebuah tempat wisata? Kami monitor selama libur Lebaran ini, mulai dari hari Kamis, Jumat, dan hari ini, ya memang maksimal itu sudah dilaksanakan ya, semaksimal mungkin. Tetapi memang masa COVID ini tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sempurna. Saja ada celah-celah di lapangan, karena keterbatasan petugas terutama. Nah, karena itu saya kira di lapangan, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Dr. Miko tadi, bahwa kebijakan ini memang nggak bisa hanya di kerumunannya saja, tapi juga lebih di awalnya, yaitu mengurangi mobilitas itu. Nah, karena itu di Kota Bogor beberapa kali kita sempat melakukan kebijakan untuk mengurangi mobilitas, contohnya ganjil genap gitu. Poin pertama. Poin kedua, memang tidak mudah ketika berbicara tradisi dan juga ekonomi. Ya, contoh yang saya sampaikan tadi ya, ada orang yang sudah siap-siap untuk nyambut tradisi ziarah dengan mengumpulkan modal dan sebagainya. Kemudian di tempat-tempat wisata juga seperti itu. Sangat tidak mudah. Ya, dan tidak ada yang sempurna di lapangan, itu harus kita akui. Nah, untuk besok pun ya, saya mengimbau kepada warga Jakarta yang berencana mengunjungi Bogor agar berpikir ulang. Karena sangat mungkin beberapa titik tempat wisata di Kota Bogor akan kita tutup. Begitu kita antisipasi arus masuk ke Kota Bogor sudah luar batas normal. Kang Bima, terkait dengan aturan mudik ini kan masih akan larangannya akan masih berlaku sampai 17 Mei nanti. Saat ini apakah Pemkot Bogor juga memberikan aturan seperti karantina bagi mungkin para pemudik yang melakukan mudik colongan begitu, mudik duluan sebelum aturan larangan ini diberlakukan? Ya, mengantisipasi terjadinya penularan di masa liburan ini bukan hanya di perbatasan kota dan juga di jalan-jalan utama, tetapi juga di PPKM Mikro di wilayahnya. Jadi sudah kami perkuat bangun sistem untuk sampai tingkat RT RW, apabila ada yang tembus ya, kecolongan sampai batas pertahanan terakhir, maka wajib untuk dilakukan swab antigen difasilitasi oleh pemerintah, Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah fasilitasi untuk melakukan swab kepada orang tersebut di puskesmas terdekat gitu. Apabila negatif, isolasi mandiri, karantina mandiri, tapi apabila positif langsung dievakuasi ke tempat penampungan isolasi mandiri kita. Oke, saya ke Pak Yunis deh. Pak Yunis, ini kan nantinya akan sulit lagi memantau para pemudik yang kembali ke kampung halamannya. Apakah dia kembali membawa virus pada saat kembali ke daerah asalnya lagi begitu? Ini bagaimana seharusnya yang dilakukan? Seharusnya dari sekarang pemerintah membuat peraturan. Jadi jangan pakai peraturan yang tidak ada isinya begitu. Jadi kalau daerah itu membuat perda, itu memang tidak gampang begitu. Membuat perda oleh perbud atau pergub atau perwal begitu, karena itu susah menjatuhkan sanksi yang berat kepada pelanggarnya. Jadi mulai sekarang, karena peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia sangat tinggi begitu. Kalau seandainya aja kalau di Indonesia tetap 15.000, menurut saya sih sangat tinggi. Ada kemungkinan bahwa di Indonesia kasus hariannya tidak 15.000 gitu. Jadi mungkin 20.000 sehari. Jadi itu sangat menakutkan begitu. Buat saya bahwa tragedi India bisa terjadi di Indonesia begitu. Jadi menurut saya harus dengan peraturan, kalau tidak dipercepat vaksinasinya, kemudian ya kalau tidak dia seriuskan
kebijakan penanggulangan COVID-19. Jadi PPKM-nya itu menjadi social distancing sedang begitu atau berat. Kemudian seluruh kebijaksanaannya harus penanggulangannya harus serius. Tesnya harus diperbanyak, kemudian surveillance-nya harus berjalan baik, begitu kemudian karantinanya, isolasinya harus diperbaiki begitu. Kalau tidak penyebaran COVID, insya Allah saya takut gitu Indonesia seperti India. Oke, tapi kalau berkaca kepada keterangan Menko Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa penyekatan yang dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri ini lebih efektif dibandingkan dengan tahun lalu. Apakah Anda setuju? Atau adakah kita memiliki formulasi yang tepat untuk mengkalkulasi seberapa besar sebetulnya dampak peningkatan kasus aktif karena yang disebabkan oleh mudik lebaran ini? Ya, jadi menurut saya memang penyekatan itu lebih bagus dari tahun lalu. Jadi lebih ekspansif lah, ya, menurut saya. Tapi dan bukan itu kunci dari penularan COVID-19. Tapi tadi menurut saya itu mengurangi penyebarannya. Tapi penularannya tidak berkurang karena kerumunan bisa terjadi di mana-mana begitu. Bisa terjadi karena mudik, bisa terjadi di tempat wisata, bisa terjadi di mal. Jadi saya benar-benar sedih begitu melihat jumlah kerumunan sekarang ini. Jadi kayak nggak ada COVID begitu. Jadi sedih. Suatu saat kalau Indonesia meledak seperti India, ya sedih. Sekarang saja Medan sudah penuh kapasitas rumah sakitnya. Sebentar lagi provinsi lain akan menyusul, menurut saya. Oke, Kang Bima, ini kalau kita berbicara soal tempat wisata yang buka ataupun tempat pusat perbelanjaan yang kembali dipenuhi oleh para pemudik yang liburan ya pada saat masa Hari Raya Idul Fitri ini, apakah ada aturan tertentu seperti misalnya tempat wisata yang berada di zona tertentu yang diperbolehkan untuk buka, namun yang ada di zona merah harus tutup, tidak boleh buka? Kalau di Kota Bogor sendiri bagaimana, Kang Bima? Ya sama, pertama itu kita berlakukan ya, apabila di zona merah atau oranye itu diperbolehkan untuk buka. Dan kedua, ada pengaturan kapasitas. Dan ketiga, siap untuk ditutup apabila kemudian ada penumpukan. Ya, di Kota Bogor ini sekarang sebetulnya sedang landai. Jadi PPKM berjalan dengan baik, sistem kita berjalan maksimal, angkanya sedang bagus. Tapi saya sepakat dengan Dr. Ko tadi, ini ada kecenderungan naik kembali apabila kita tidak bisa kendalikan begitu. Dan persoalannya adalah kita berhadapan dengan tradisi dan berhadapan dengan kebutuhan ekonomi. Ini yang sangat tidak mudah, yang harus akui sangat tidak mudah. Nah, karena itu kita di lapangan besok itu akan melakukan berbagai antisipasi dan modifikasi. Saya ingin menyampaikan juga pada warga Jakarta yang berencana akan ke Bogor besok bahwa akan ada aturan masuk ke Kota Bogor. Siap. Oke, sepertinya komunikasi kami dengan Kang Bima terputus. Kita akan mencoba memperbaiki, namun untuk sementara saya akan kembali ke Pak Yunis. Pak Yunis, ini tadi kita bicara masih soal bagaimana tempat wisata, tempat pusat perbelanjaan yang masih buka dan juga terkait dengan zonasi. Apakah zonasi ini kalau kita hubungkan dengan tradisi dan juga kebutuhan ekonomi yang harus juga tetap mungkin ya berjalan di tahun kedua pandemi ini, apakah tepat diberikan implementasi dari sistem zonasi ini? Ya, jadi zonasi pada sistem Jabodetabek itu kan ada aglomerasi. Kemudian aglomerasi itu tidak berjalan sempurna karena pengecekan atau checkpointnya tidak ada. Aglomerasi dibatalkan tapi tidak berjalan sempurna. Kemudian tempat belanja saya pikir juga akan merembas yang di Depok ada orang yang belanja dari Bogor, yang di Bogor juga ada orang dari Depok karena kereta apinya tetap jalan begitu. Jadi menurut saya mungkin akan bercampur baur. Kemudian Bekasi juga ada orang Jakarta, di Jakarta ada orang Bekasi, kemudian di Depok. Jadi saya lihat 2 hari setelah Lebaran aja masih penuh mal-mal. Jadi saya benar-benar takut kalau Indonesia akan seperti India begitu.
Jadi kenapa orang-orang tidak takut ya? Saya bingung. Kalau orang-orang tidak takut bahwa Indonesia akan seperti India. Jadi saya benar takut gitu. Ya, jadi benar-benar Tapi saya apakah nangis melihat kerumunan itu begitu. Tapi apakah itu sudah benar-benar bisa diprediksi, Pak Yunis, jika berkaca yang terjadi di India, jika kemudian mobilisasi masif itu masih dilakukan di Indonesia pada saat musim Lebaran? Potensinya hampir sama betul. Oke. Jadi potensinya bahwa kasus itu turun seolah-olah karena surveillance-nya mampu menangkap peningkatan kasus yang sebenarnya. Jadi di India tadi 50.000 turun ke 10.000, sama di Indonesia 15.000 turun ke 5.000. Kemudian kedua adalah varian baru sudah ada di Indonesia sebanyak mungkin. Penyebarannya mobilitas di Indonesia luar biasa. Kalau lihat dari mobilitas hari begitu. Kemudian yang ketiga kerumunan itu tidak dapat dicegah. Menurut saya apalagi Lebaran ini, Allah. Jadi menurut saya kalau berjalan sebulan dan vaksinasi tidak dipercepat, saya kok khawatir begitu. Di beberapa provinsi atau kabupaten mungkin akan terjadi ledakan, kemudian kapasitasnya akan melebihi dari kapasitas yang ada di kabupaten atau di provinsi. Jadi sekarang ini Medan begitu melebihi kapasitas dan itu juga karena kelalaian masyarakatnya begitu. Jadi kalau masyarakat lalai ini seperti sekarang ini, seperti Lebaran 2 hari ini, saya nggak tanggung. Jadi mungkin akan terjadi ledakan yang seperti di Medan begitu. Baik, saya ke Kang Bima deh. Kang Bima, ini kan untuk wisata sendiri, Kementerian Pariwisata sudah ada CHSE begitu yang akan diterapkan untuk daerah-daerah wisata. Mungkin ini termasuk juga daerah-daerah wisata yang ada di Kota Bogor. Saat ini bagaimana sebetulnya protokol kesehatan CHSE itu benar-benar diterapkan di tempat-tempat wisata tersebut, dan apakah ada pemantauan pengawasan yang benar-benar ketat terhadap tempat wisata, agar tadi Kang Bima juga mengatakan begitu, tradisi juga kita punya kebutuhan ekonomi yang terus berjalan di tengah kemarin juga pertumbuhan ekonomi kita kembali minus di kuartal 1 2021 ini. Dalam kondisi normal, CHSE itu sangat bisa diterapkan secara maksimal. Dan kita melihat sistem itu berjalan. Tetapi ini kondisi yang tidak biasa. Libur Lebaran, libur panjang, ada tradisi, ada kegiatan ekonomi yang sangat tidak mudah. Tugas terbatas. Karena itu kita lihat lapangan sangat sulit untuk menerapkan itu secara maksimal. Saya sepakat yang disampaikan Dr. Ko tadi, memang kita harus fokus di preemptifnya, menekan mengurangi mobilitasnya. Makanya saya sampaikan kepada warga Jakarta agar berpikir ulang mengunjungi Bogor besok. Karena kemungkinan besar masuk ke Bogor tidak akan mudah, akan berputar dibawa ke tol Bogor Selatan atau pintu utara, dan perjuangannya akan berat begitu. Apalagi kalau kemudian banyak arus kendaraan yang tidak ke puncak masuk ke Kota Bogor. Jadi saya sampaikan early warning dari malam ini bagi warga Bogor, bagi warga Jakarta dan sekitarnya ingin mengunjungi Bogor, agar berpikir ulang. Jadi kita menekan di kemungkinan mobilitasnya dulu. Oke. Tapi Kang Bima, ini kalau dilihat tadi Kang Bima juga menyebutkan kerumunan tidak bisa dihindari pada saat musim Lebaran seperti ini, karena memang benar banyak masyarakat yang ingin keluar karena dilarang mudik ke kampung halaman. Apa sih sebetulnya yang dari kacamata Kang Bima begitu, apa yang saat ini paling dibutuhkan begitu, mungkin aturan-aturan yang lebih ketat mengatur aturan liburan di masa-masa libur nasional untuk kemudian agar hal-hal yang sifatnya tidak kerumunan yang tidak bisa dicegah ini tidak kembali lagi nantinya pada saat libur-libur nasional selanjutnya? Ya memang kita harus mengevaluasi langkah koordinasi kita. Semestinya mungkin kesepakatan kita bangun lebih awal, keputusan-keputusan kita antisipasi lebih awal, kita bisa sosialisasikan kepada seluruh tempat wisata, pengelola tempat publik, seluruh pemerintah daerah, sehingga semuanya jauh-jauh hari sudah kita rencanakan begitu. Saya kemarin mendorong teman-teman kepala daerah untuk berkoordinasi menyelaraskan kebijakan yang kemudian diputuskan beberapa hal yang disepakati ya, termasuk tempat wisata dan juga keputusan tentang ziarah. Tapi rasanya memang lebih awal, harus kita akui harus lebih awal sehingga bisa diantisipasi problemnya, bisa dilakukan lebih masif sosialisasinya. Oke, jadi semua dilakukan
lebih awal agar tidak dadakan ya. Mungkin masyarakat juga lebih siap menerima aturan ataupun larangan yang diberikan oleh pemerintah begitu ya Kang Bima? Betul, ya. Oke, kalau Pak Yunis mungkin apakah yang disampaikan Kang Bima ini sudah bisa kemudian diimplementasikan jika kemudian nantinya dilakukan lebih awal begitu early warning bagi kerumunan-kerumunan yang mungkin terjadi pada saat libur-libur nasional seperti libur Lebaran kali ini, apakah bisa diterapkan nantinya ke depannya? Jadi Pak Bogor memang paling cermat begitu melihat potensi yang ada di Kota Bogor begitu. Jadi memang Wali itu mencegah penularan COVID dengan mencegah mobilitas dulu begitu. Tapi kerumunannya sebenarnya Pak Wali sudah dari awal mencegah kerumunan di kereta api, kemudian mencegah kerumunan di pasar-pasar begitu. Jadi menurut saya harusnya mencegah kerumunan harus juga dilakukan, kemudian baik itu di pasar, kemudian di sekolah, nanti kalau masuk ya. Kemudian di tempat-tempat umum seperti stasiun kereta api, di terminal bus, dimanapun. Jadi jangan sampai ada kerumunan tertentu, yaitu pasti akan meningkatkan penularan COVID. Jadi kalau kemudian kerumunan tidak bisa dicegah, walaupun mobilitas bisa dicegah, kemudian transmisi tidak terjadi, tapi kemudian penularan terjadi tetap. Jadi menurut saya yang harus dilakukan sekarang ini untuk Indonesia. Kemudian karena saya ini tahap yang genting, tahap di mana penularan kasus sebenarnya tidak ditangkap dengan baik, kemudian harusnya ditangkap dengan baik, tapi karena kasusnya tidak bisa ditangkap dengan baik, maka kasus banyak di masyarakat, kemudian banyak kasus yang O3 apalagi, tidak ditangkap dengan baik, makanya kemudian pada waktu mudik itu ada 4.000 kasus yang positif dibanding 6.000 pemudik begitu. Itu mencontohkan atau di dalam pemudik itu ada 55% lah, paling tidak bukan 60%. Jadi itu ada kesalahan 5%. Jadi menurut saya itu tambah mengerikan situasi di Indonesia. Jadi menurut saya di Indonesia ini harus dilakukan tadi vaksinasi yang dipercepat atau programnya kita petatan. Kalau tidak, ledakan seperti India, insya Allah tidak terjadi ya, insya Allah tidak terjadi. Saya takut terjadi di Indonesia begitu. Oke, kengerian itu ya tadi yang harus masih ada di benak kita karena pandemi COVID-19 ini masih ada, bahkan ada varian baru yang lebih ganas begitu, lebih berbahaya mengincar Betul. kita yang masih berada potensinya ada di potensinya Indonesia. masih tinggi. Tadi Pak Yunis mengatakan 4.000 dari 6.000 artinya 2:3 ya dari para pemudik itu terindikasi positif COVID-19. Kang Bima mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang masih mau tidak tadi dikatakan oleh Pak Yunis tidak tidak menaruh kengerian terhadap pandemi COVID-19 ini di puncak prioritas mereka, apa yang ingin disampaikan? Hari ini tidak mudah menjadi mungkin kepala daerah ataupun kepala dinas dan seluruh aparatur, karena itu ada dan kontra setiap langkah. Tapi perlu sampaikan bahwa tak ada pemimpin atau kepala daerah itu ingin menyusahkan warganya, nggak ada. Semua yang kita lakukan adalah selamatkan sebanyak mungkin manusia. Kita nggak ingin Indonesia seperti India, karena Indonesia bukan India. Namun demikian tetap petugas kita terbatas, yang sekali keterbatasan kita. Jadi semuanya berpulang kepada diri pribadi, individu. Jauh mana pilihan kita terhadap kita, kan terhadap diri kita sendiri. Jadi sayangi keluarga Anda, nyawa Anda, berpikir panjang ke depan, dan lebih baik menahan diri untuk sementara kurangi mobilitas. Baik Kang Bima, mungkin ini nggak pikir dua kali ya, pikir ratusan kali sebelum kita berani merisikokan diri kita untuk masuk ke dalam pusaran paparan virus corona karena berada di tempat kerumunan. Baik, Kang Bima Arya, Wali Kota Bogor, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Yunis, Triunis Miko, Epidemiolog Universitas Indonesia sudah bergabung bersama Terima kasih, Dok. CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.